bagi manusia, dihapuskannya dosa cemar. Hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Kini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, Shalom. Di masa penghayatan dan perayaan masa Advent Natal, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus dalam ibadah malam Natal tanggal 24 Desember pukul 18. Dan sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan tersebut, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita merespon undangan Tuhan dalam sakramen tersebut. Dan dasar renungan kita saya bacakan dari Lukas pasal 1 ayat 38 yang demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, tema kita adalah merespon kasih Allah. Hari ini Kamis tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Ya. Secara nasional tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Kenapa tanggal 22 dipilih sebagai peringatan Hari Ibu? Konon menurut literasi yang saya baca itu karena di tanggal 22 Desember itu ada Kongres Perempuan yang pertama di Indonesia yang bertempat di Yogyakarta. 22 Desember tahun 1928. Dan pada kongres yang ketiga di Bandung itu disepakati tanggal 22 menjadi peringatan Hari Ibu. Ya, ada apa dengan Hari Ibu? Kita akan coba mengambil pesan, mengambil keteladanan pengajaran dari sosok yang bernama Ibu. Ya. Tentu tidak dalam pandangan sempit ibu yang kita pahami, ibu yang di rumah. Dalam peran-peran rumah tangga sebagai istri bapak atau orang tua kita, tetapi lebih pada peran yang lebih besar. Karena pada konsep awal, Hari Ibu itu menjadi sebuah konsep yang mau mengangkat derajat perempuan, wanita atau ibu untuk punya peran yang sama dengan kaum pria dalam berbagai sisi, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Jadi memang ada gerakan yang mau mengarah ke sana. Dan betapa peran penting seorang wanita, seorang ibu yang sedemikian rupa diperjuangkan pada saat itu. Dan hari ini tentu kita tahu bersama emansipasi menjadi bagian-bagian yang tidak terpungkiri dari kehidupan manusia. Ya, peran ibu begitu besar. Ada pengorbanan, ada keteladanan, ada kesabaran di situ, dan ada hal-hal yang baik lagi yang diperankan oleh sosok yang bernama ibu. Bahkan ada jargon yang mengatakan begini, ibu selalu yang terbaik ya. Ada jargon ibu selalu yang terbaik. Bahkan
ibu itu menjadi pencetak generasi yang hebat di masa depan. Jadi kalau ada anak yang hebat, itu pasti didampingi, dipelihara oleh seorang ibu yang hebat pula. Jadi di balik sosok anak yang hebat, ada ibu yang hebat pula. Nah, luar biasa peran seorang ibu. Nah, hari ini kita juga mendengarkan sebuah pernyataan luar biasa dari seorang calon ibu yang bernama Maria. Maria merespon sebuah konsep dari Allah untuk punya peran yang begitu besar dalam karya penyelamatan Allah. Jadi merespon kasih Allah itu kan masih bersifat netral. Artinya bersifat umum, kita mau merespon seperti apa? Merespon sesuai kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan kita. Dari Maria kita belajar merespon kehendak Allah dengan pola pikir dan rancangan Allah itu sendiri, bukan pola pikir dan rancangan si Maria. Ini luar biasa. Ada motivasi yang begitu besar dari seorang Maria, seorang wanita, untuk memposisikan dirinya itu di bawah otoritas, di bawah rencana, di bawah kehendak Allah. Aku ini seorang hamba. Artinya apa? Ada kesediaan untuk melayani dari seorang Maria. Ada keterbukaan, kerendahan hati menempatkan diri sebagai seorang hamba di bawah otoritas Sang Tuhan. Ada keterbukaan bahwa rancangannya, kehidupannya itu tidak mendominasi dirinya untuk tidak taat kepada rancangan Allah. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari sosok Maria ini, seorang wanita, seorang perempuan yang akhirnya terlibat dalam karya penyelamatan Allah sebagai seorang ibu dari Sang Juru Selamat secara biologis. Biologis tentu dipahami bukan dari hubungan yang terjadi, tetapi atas karya Roh Kudus, maka ada kehamilan di rahim Maria. Saudara, sesuatu yang begitu besar diterima oleh Maria. Ada misi yang dia terima. Ada misi keselamatan yang kemudian menjadi bagian dari kehidupannya, terlibat di situ, dan dia menjadi mitra Allah yang merespon dengan baik. Pesan untuk kita apa? Hari Ibu, Hari Perempuan atau apapun itu tidak kemudian menjadi pemisahan yang begitu dalam bahwa aku bukan seorang ibu, aku bukan seorang perempuan, aku bukan seorang wanita. Tidak, tapi kita semua diajak untuk, jika seorang Maria punya respon yang begitu baik, tentu kita juga mestinya punya perilaku yang sama. Kehendak Allah itu bisa terjadi seperti apapun yang Allah rencanakan. Artinya manusia tidak bisa apapun ketika Allah berkehendak. Tetapi kehendak Allah tidak pernah memaksakan manusia untuk terus ada di bawah bayang-bayang denominasi arogansi Allah. Bukan. Allah tidak pernah arogan untuk memaksa manusia, tetapi justru kehendak Allah, kuasa Allah memberikan kebebasan manusia untuk merespon seperti apa. Misalnya, Allah menghendaki setiap manusia selamat, tetapi persoalannya tidak semua manusia menerima keselamatan yang dari Allah. Itu. Allah menghendaki setiap kita terlibat dalam karya penyelamatannya, dalam karya pewartaan kabar baik, iya, tapi barangkali tidak setiap kita tergugah untuk bisa terlibat dalam misi itu. Nah, maksudnya kita tidak seperti itu. Kita tidak boleh kemudian tidak mendengarkan ajakan Allah. Meskipun tentu di satu sisi yang lain ajakan Allah menjadi mitra Allah, menjadi kawan sekerja Allah itu
ada pengorbanan, ada hal-hal yang mesti kita tinggalkan, ada keterbukaan untuk dipimpin Tuhan, ada kerelaan untuk memposisikan diri di bawah otoritas kehendak Allah dan sebagainya. Tidak semua berjalan seperti yang kita pikirkan, tetapi jika semua hal yang kita pikirkan diberikan di bawah kehendak Allah, kita akan menikmati hidup dengan lebih bersukacita. Ya, merespon kasih Allah adalah bagian-bagian upaya kita untuk ada di satu titik, terus merendahkan hati, merendahkan diri, dan terbuka menjadi kawan sekerjanya. Disitulah akan ada dampak yang positif yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, hari ini kita diajarkan, diingatkan kembali betapa kasih Allah mesti kita respon dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan, dan siap menjadi mitranya. Kiranya kesanggupan inilah yang juga menjadi dasar kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam masa Advent Natal tahun ini. Sang Immanuel hadir, lahir untuk membawa damai dan juga mengajak kita mewartakan damai itu kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman Tuhan yang kami terima betul-betul bisa semakin kami pahami untuk menjadi dasar kehidupan kami, menjadi penerang, penyejuk untuk langkah kehidupan kami berikutnya, sehingga kami sadar kasih Allah begitu luar biasa dan kasih Allah akan kami wartakan dalam kehidupan kami, karena kami adalah hamba Tuhan. Kami terbuka untuk dipimpin Tuhan, dan kami juga terbuka melihat kehidupan kami dalam setiap dinamika untuk ada dalam perkenan dan rancangan Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan saya ingatkan kembali, perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala kelemahan dan cacat citra manusiawinya dan mau bertobat dan bersukacita untuk menikmati perjamuan kudus bersama Tuhan. Dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, mau Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk bisa dibimbing dan mengikuti perjamuan dengan sukacita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.